sistem konvensional dengan sistem mulsa ini seperti apa? Mulsa tanpa olah tanah. Iya. Itu pengolahannya dibuat Bedengan. tambalangan, Nah, terus ditambah dengan mulsa. Ada menggunakan jerami, juga menggunakan rumputan. ya. Itu mulsanya bebas, boleh dan boleh rumputan. Sementara konvensional, tambah satu lagi yang di sana tidak diolah, Tidak diolah. Tidak diolah itu dalam artian apa itu? tidak dicangkuk, Tidak dicampur. Jadi tidak perlu dibajak lagi. Ya. Nah, Kalau konvensional itu nah, metode yang biasa dilakukan petani pada umumnya, ya. dibajak, diolah, atau Diolah. Dan mereka tidak melakukan pemulsaan, tidak menutup. dia tidak menutup, terus tidak dibikin bedengan. Tapi ini sepertinya ada bedengannya nih. Ini tidak, ini Saluran lewat aja. lewat saja. Oh gitu. Nah, Ukuran sama, di sana 10 kali 10, Ya. kurang lebih, di sini juga 10 kali 10. Jenis tanaman sama, jenis padinya sama. ya. Selain itu juga pemupukan sama. Sama. Oh, perlakuan terhadap padi yang ditanam itu sama. Dan ini Pak, sebenarnya tujuan dari program ini, program mulsa ini apa sih Pak? Sebenarnya dari Pertama itu sesuai dengan judul udara bersih Indonesia, agar udara bersih, jadi tidak ada pembakaran. konvensional yang setia Bapak Ibu Program udara bersih Indonesia ini tujuan kemudian utamanya yang adalah kedua menghindari dengan pembakaran. menggunakan mulsa. goalnya tuh agar sistem pertanian yang ada tidak melakukan pembakaran. Ya, berarti lahan diolah dengan tidak melakukan pembakaran. Itu yang menjadi goal dari Tujuan utama. tujuan utama. Ya. Dari 4 metode itu tujuan utama adalah bahwa tidak membakar. Tidak membakar. Baik itu membakar bisa rumput, membakar jerami, membakar kayu, dan lain mulsa. sebagainya. Jadi Jadi kami harapkan dengan kata lain juga bisa dibilang pertanian ramah lingkungan. Pertanian ramah lingkungan. Nah, dari berbagai desa yang setelah melakukan teknik ini, rata-rata hasil antara konvensional dengan mulsa ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan tidak? Itu bervariasi setiap daerah Banyak, yang iya. petani melakukan. Tapi dengan Yang pasti mulsa tadi setiap nggak bisa ada dibilang Karena memang 98% itu menunjukkan bahwa MTOT Jadi di sini salah lebih satu unggul daripada konvensional. mengurangi Lebih biaya lebih produksi. menguntungkan. Lebih menguntungkan. Merumput Eh, tidak, salah satu contoh juga ngolah saya tanah sebutkan kita lokasi tidak. Kan, Ibu, ya? sama juga Ya, di lanjutkan. Morapawan di Terima Kabupaten kasih. Kapang, di desa tetangga sebelah desa Sungai Ganan, panen kurang sekitar periode sebelum pertanian ini itu di MTOT hasil ubinannya hasil total di bedengan itu Iya. 45 kilo, sementara di konvensional itu 30 kilo. Oh, ada perbedaan sekitar 15-an, 10-15-an gitu Ya, ya. jadi kalau di hektar kan, di ton kan, tonase itu 4,5 ton di MTOT, 3 ton di konvensional. Mengapa hasil mulsa ini bisa lebih tinggi keuntungannya? Di antaranya itu karena Iya. tanah itu tertutup musa, tertutup rumput, tanah tidak kering. Oh, Nah, contoh ini terlihat jelas di sini tanahnya merekah, pecah, di sana tidak. iya. Nah, terus di sana rumputnya walaupun tumbuh sedikit tapi sini Iya. lebih banyak. Oh, seperti Jadi itu. itu faktor. Berarti ini akan memudahkan perawatan oleh petani juga sebenarnya. Ya, memudahkan perawatan petani dan kalau apalagi sesuai dengan petunjuk dengan arahan Ya, untuk tanam berikutnya itu lebih mudah lagi, tidak perlu tidak perlu diolah lagi. diolah lagi. Pertama yang tidak diolah, yang berikutnya tinggal kurang musa tambah Ditugal. musa. Tinggal ditugal ya. Oh, seperti itu. Berarti dari kos selama dalam pertanian ini mereka menjadi lebih rendah. Lebih rendah ya, Lebih rendah. ringan. Apalagi ini kan MTOT itu bisa di dua jenis. Bisa di tanaman padi, bisa di horti. Ya. Nah, di horti itu musa rumput itu sebagai pengganti musa plastik. Oh. Kita tahu sendiri musa plastik itu satu gulungnya berapa ratus Ya, ribu, betul. sementara musa rumput atau yang alami ini gratis. Iya, betul. Dari situ Iya. sudah kelihatan keuntungan. Kosnya ya. Oke. Jadi di sini bisa kami sebut jargonnya itu murah, mudah,
hemat biaya, murah, mudah, dan hemat hemat biaya. tenaga juga. Hemat tenaga. Bang, makasih atas kesempatan bincang-bincangnya dengan Bang siapa? Syahrial, Syahrial sebagai fasilitator provinsi program udara bersih Indonesia ya dari dari Yayasan Phil Indonesia. Yayasan Pil Indonesia. Yasmin, Setelah melakukan proses sebagai pelaku langsung, mungkin apa yang dirasakan sekarang? Ini sangat bagus sekali. Sangat bagus karena keuntungannya kita itu hasil dari kita pakai MTOT itu sangat memuaskan. Sedangkan yang konvensionalnya kurang. Itu aja, Pak. memuaskannya seperti apa nih, Pak? Hasil panennya kemungkinan akan meningkat daripada yang pakai konvensional. Konvensional. Iya. Terus kalau biaya yang Bapak keluarkan untuk mengolah ladang ini menjadi sangat jauh berkurang, kan? Iya Pak, memang benar. Kalau Bapak bisa menggambarkan berapa persen misalnya biaya berkurang itu? Kemungkinan gini Pak ya, kemungkinan sekitar 25% lah. Kita mengurangi biaya yang tadinya 100%, kita bisa mengurangi 25%. Oh, itu cukup. yang untuk yang kita percobaan ini. Gitu Pak. Oh, gitu. Pak, kalau dari sistem perawatannya mungkin? Kalau sedang perawatannya Pak, kita istilahnya kalau konvensionalnya dulu ya Pak ya. Iya. Kalau konvensionalnya itu agak banyak perawatannya karena kita membeli sejenis racun untuk keserempet gulmanya itu Bapak. Sedangkan yang bersihkan pakai rumput ya? ya, buang rumput. ya kalau yang pakai mulsa kita tidak perlu karena bisa mengurangi dari biaya itu tadi. Biaya itu. Jadi tidak perlu ada biaya perawatan. Iya. Kalau Itu. tapi kalau pemupuk kan sama. Sama. Bapak pakai pupuk organik atau pupuk kimia? Saya sih sekarang ini saya kurangi dari kemarin tuh karena kita pakai organik, sedangkan kimianya kita kurangi gitu Pak. Nah, lebih mengurangi daripada pengeluaran kita Pak. Iya. Dengan Bang siapa ini, Bang? Pak Lalu. Pak Lalu Iya. dari desa Sungai Kiri. Sungai Kiri. Ini Ya, kelompok tani Lestari. Pak Lestari. Iya. Saya dari BPP Muara Pawan Pak, Iya. yang khusus pembinaan Dengan Pak siapa nih, Pak? dengan Pak Dedi Ah. dari Balai Penyuluhan Pertanian Muara Pawan. Kami apresiasi terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Phil Indonesia ini dalam program Udara Bersih Indonesia. Iya. Dalam proses pembelajaran untuk petani yang dipakai adalah sekolah lapang. Iya. Itu cukup efektif untuk daya serap terhadap petaninya, Daya serap apa? daya Pak? serap informasi Oh, yang daya dan serap pengetahuannya. informasi, Kemudian yang telah dilaksanakan adalah dengan menggunakan mulsa plastik, mulsa pada tanaman padi. Ini cukup menekan biaya Bukan produksi. plastik kali, Pak? Bukan. Oh iya. Mulsanya ini digunakan bekas jerami-jerami Bekas yang jerami, sisa bekas tahun panen lalu, ya, bekas panen. bekas panen yang Iya. kemarin. Jadi di sini program ini cukup baik untuk melindungi tanah, Iya. melindungi tanaman, menekan biaya produksi, dan menekan terjadinya hama penyakit, Oke. termasuk juga gulma salah satunya. Iya. Karena dalam proses pembelajaran ini, istilahnya petani adalah menggunakan sekolah lapang. Sekolah lapang diikuti oleh satu kelompok tani. Mudah-mudahan harapan kami, kegiatan ini bisa berlanjut pada kelompok tani yang lainnya. Karena untuk Kecamatan Muara Pawan sendiri, jumlah kelompok tani yang ada adalah 148 kelompok. Barangkali demikian. Bapak ikut mendampingi kan dalam sekolah lapangan ini? Kemarin hanya fasilitator aja Pak, Oh, hanya gitu. fasilitator Kenapa yang dari tidak Dinas Pertanian tidak ikut mendampingi dalam sekolah lapangan? masalahnya kemarin ini khusus dari fasilitator Ubi Kalbar dulu. Kami ada kegiatan di lain tempat, makanya untuk penyuluh yang di sini setiap saat datang di sini Pak. Setiap ada kegiatan, penyuluh tetap mendampingi. Oh, penyuluh Kecamatan, setempat ada. penyuluh Desa Sungai Awan Kiri tetap mendampingi Oke. dalam kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih, Pak. Apresiasi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak desa sangat mendukung atas kegiatan seperti ini. Ini yang kami terima ini sangat baik di kalangan pertanian karena ada sistem baru. Ini sistem saya, Pak, ya. Jadi kami dari pihak desa sangat mendukung. Malah kami ingin menerapkan ke semua petani. Akan kita buat seperti ini Pak ke depannya. Jadi ini menjadi wacana kami. Kami juga akan berkontribusi dengan pihak-pihak petani, gimana kami pihak desa akan membantu lewat
pemberdayaan. Jadi ini akan kita rencanakan lewat anggaran dana desa nanti masalah pemberdayaan. Untuk luasan sendiri Pak, mungkin ada nggak yang memang udah menjadi target sendiri? Kita di Dusun Kalibaru ini area pertaniannya cukup luas. Ini ada beberapa kelompok ya Pak, lalu ya dua kelompok yang di area satu hamparan ini, dan prospek kedepannya kami akan membuka lahan yang masih tidur. Nah, ini kami akan berkonsultasi ke pihak Dinas Pertanian, kita mantu sistemnya gimana, apakah kita minta proyek SKPD-nya atau gimana, dan target kami selaku pihak desa, kami akan merancang pembangunan akses ini akan kita semi permanen, kayak sistem jalan rambat beton, jadi gang-gangnya kita perbaiki semua. Karena program kita memperhatikan sandang pangan Pak, jadi kita sangat peduli, kami sangat memperhatikan tentang pertanian di wilayah desa kami. Pak, mungkin sejauh ini dengan support dari desa sendiri, mungkin dari pemerintah daerah, harapannya seperti apa? Harapan kami dari pemerintah daerah, kami berharap apa yang kami rancangkan dia bisa mensupport kami. Karena dari desa untuk bicara anggaran mungkin tidak mampu diserap 100%, karena dana desa kita sama-sama tahu. Nah, jadi kami akan merancang gimana sistem mobilisasi di saat kita panen ini akan mantap. Target kami hasil panen ini akan diangkut sama mobil pickup. Jadi kita dari perbatasan Sungai Kiri sama Tempurukan ini akan kita jalan rambat beton. Karena tembok kami lumayan luas 2-3 meter. Target kami atas bawah ini akan kita rambat beton. Terus ya berarti ya. Jadi kami sangat minta dukung dari pihak Dinas Pertanian. Tadi sudah saya sampaikan ke perwakilan Dinas Pertanian untuk mensupport kami. Kami desa merancang, kami desa hanya mengajukan, nanti kami minta support dari Dinas Pertanian.